Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Agus Awaludin dari Cirebon ya, Mas Agus ya. Pagi, Mam, pagi. Oke, semoga Saya pakai HP, sehat Mam. selalu. Ya. Amin. Pagi Pak Nuga dari Lombok ini Pak Nuga. Pagi Kak Maria dari Surabaya. Pagi Kakak Viro dari Palembang. Dan Pak Zulnov dari Jambi. Juga ini ada Pak Mustaqim dari Jakarta. Menyebar seluruh Indonesia. Oke teman-teman, pagi ini Mami akan menyampaikan materi taktik komunikasi kehumasan. Izin Mami share screen. Suara Mami kedengaran jelas ya? Jelas, Mam, jelas. Oke. Ada yang siap dengan alat tulis enggak? Karena ada kuisnya nih. Semua bisa monitor enggak? Siap, Mami. Ya, Mami bisa. Oke, Siap, Mi, baiklah. siap. Ini. Oke. Baik, teman-teman, pagi ini kita belajar tentang taktik komunikasi kehumasan. Bagi yang sudah kenal ini Mami, sedikit profilnya Mami. Dan ini medsosnya Mami. Monggo kalau mau saling memfollow. Ini sebagian sertifikatnya. Teman-teman, luka akibat ulah lidah yang salah ibarat pohon tertancap paku. Meski pakunya telah tercabut, namun masih meninggalkan bekas. That's why ini berkaitan dengan taktik komunikasi, yang mana komunikasi itu berkaitan dengan komunikasi verbal dan non-verbal ya. Ini quote dari Mami. Adapun pembahasan materi kita pagi ini ada 13 poin dari mulai pengertian humas sampai jenis-jenis taktik komunikasi kehumasan. Teman-teman, sebelum kita menginjak materi, yuk kita kuis sejenak. Silakan apa yang teman-teman lihat pertama kali ditulis hurufnya saja ya. Misalnya gambar ini yang terlihat pertama, A itu apel, B itu dua wajah, dan C itu sesuatu yang lain. Misalnya ada melihat gambar yang lain. Ditulis di kertas biar enak. Asal dihafalkan aja ya. Hurufnya aja, Mas. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang pertama kali Anda lihat? A, kolom putih, B, dua orang, dan C, sesuatu yang lain. Di chat boleh, ditulis di kertas boleh, yang penting diingat jawabannya. Dan yang berikutnya, apa yang pertama kali Anda lihat? A, tengkorak,
Oh, Pak Jahat AB. B 2 anak, C sesuatu yang lain. Oke, berikutnya. Apa yang pertama kali Anda lihat? A. Seorang wanita tua. B. Seorang wanita muda. Dan C. Sesuatu yang lain. Abjadnya Pak Mustaqim. Biar nanti nggak bingung. Jadi ABC-nya yang ditulis. Lalu, apa yang pertama kali Anda lihat? A. 3 kolom, B. 4 kolom, dan C. Sesuatu yang lain. Berikutnya, apa yang pertama kali Anda lihat? A. Bebek, B. Kelinci, dan C. Dan C. Sesuatu yang lain. Nah. Berikutnya, apa yang pertama kali Anda lihat? A. Wajah, B. Beberapa wanita, dan C. Sesuatu yang lain. Oke. Kalau sudah, silahkan dihitung. Pilihan Anda tadi, A ada berapa, B ada berapa, dan C ada berapa. Monggo, silahkan dihitung. Ada 7 pertanyaan. A ada berapa, B berapa, dan C ada berapa. Naik gitu ya. Pak Zulnov, A-nya ada 4. Oke, kita tunggu yang lain. Wus, Mas Agus, dominan A ada 5. Kak Maria, Pak Nuga, Pak Mustaqim. Kak Maria A5 juga dominan 5. Oh, Pak Mustaqim A4 rata-rata dominan A ya. Oke, baiklah. Jawaban Anda menunjukkan Anda dominan menggunakan bagian otak yang mana. Oke, kita lihat. Yuk. Rata-rata dominannya banyak A ya. Jika Anda banyak jawabannya A, berarti cenderung memiliki otak kanan yang lebih dominan dibandingkan otak kiri. Orang yang mendominan otak kiri itu rata-rata pemikir, tapi kalau yang dominan otak kanan biasanya lebih kreatif. Dan Anda menjadi orang yang spontan, suka ngikutin kata hati. Ah ya sudah, saya harusnya begini ya begini. Rata-rata teman-teman Anda menyukai energi dan semangat Anda. Jadi orang yang dominan otak kanan itu dengan semangat. Betul apa betul? Betul nih. Asik. Betul. Dan orang yang dominan otak kanan selalu memberikan solusi yang praktis, enggak ribet. Selamat ya yang menggunakan otak kanan dominan ya. Yang B nggak ada, apalagi yang C ya. Oke, kita skip ya.
Oke teman-teman, nanti di tengah-tengah kalau misalnya mau ada pertanyaan langsung dipotong nggak apa-apa. Silakan hand raise. Daripada nanti ada mau bertanya ternyata kelupaan karena udah penjelasannya panjang ya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Yang pertama, apa sih humas itu? Humas itu banyak yang mengenal bagian dari organisasi yang bertugas berkomunikasi dengan publik, baik komunikasinya satu arah ataupun dua arah. Nah, sekarang banyak humas itu menyebutnya public relation ya. Istilahnya sama antara humas dan public relation. Kalau menurut Ratih Puspa, humas itu praktek kehumasan adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi. Beda lagi menurut Grunik. Grunik mengatakan bahwa public relation atau humas adalah kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan publik. Nah, jadi dua elemen dasar kehumasan itu merupakan prasyarat menurut Grunik. Dan menurut para ahli, di sini Mami mengutip ada 10 ahli ya, masing-masing memberikan pendapat yang berbeda. Nanti lebih detailnya, lebih banyaknya Mami akan share modul juga materinya. Jika Scott dan Cutlip Atlan Center itu mengatakan humas adalah fungsi manajemen bagaimana menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara individu atau organisasi demi kepentingan publik serta merencanakan suatu program kegiatan guna memperoleh pengertian, pemahaman serta dukungan dari publik. Nah, yang kedua dari The Public Relations Society of America, humas itu organisasi untuk memperoleh kerjasama dari sekelompok orang. Jadi tugasnya humas itu membantu organisasi dan publik untuk saling beradaptasi supaya ada hubungan yang saling menguntungkan dan ada interaksi komunikasi yang efektif antara pihak organisasi dan pihak publik. Nah, pendapat G.C. Seidel, humas mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa humas itu proses berkelanjutan dari berbagai usaha manajemen guna memperoleh itikat baik serta pengertian dari baik langganannya, pegawai maupun publiknya. Pendapat yang keempat dari W. Emerson Reck, dia mengatakan bahwa humas kelanjutan dari proses penetapan kebijakan, penentuan pelayanan, serta sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan supaya memperoleh kepercayaan dan itikat baik. Pendapat yang kelima dari Franz Jeffkin, humas adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi. Jadi kalau si Jeffkin ini mengatakan bahwa humas itu harus terencana baik yang ke dalam maupun keluar. Supaya apa? Mencapai pengertian bersama. Dan pendapat yang keenam dari Cutlip Center dan Bloom, kalau di atas tadi sebut cuma Cutlip Center, kalau di sini dia bersama Bloom, mengatakan bahwa humas itu fungsi manajemen yang membangun serta mempertahankan sebuah hubungan baik yang bermanfaat antara organisasi dan publik supaya berpengaruh pada kesuksesan atau gagalnya organisasi tersebut. Pendapat yang ketujuh dari The British Institute of Public Relations, humas itu suatu usaha yang berencana serta berkesinambungan untuk membina serta memelihara itikat baik ataupun pengertian antara organisasi dan masyarakatnya. Lalu pendapat yang keenam menurut Franz Jeffkin dan Daniel Yadin, humas itu merupakan sistem komunikasi untuk menciptakan niat baik. Dan yang ke-8 dari Dr. Rex F. Harlow dari buku dia yang Crisis of Public Relations, dia mengatakan bahwa humas itu fungsi manajemen yang khas membantu pembentukan serta pemeliharaan garis komunikasi dua arah. Jadi saling pengertian, menerima, dan kerjasama antara ini organisasi dan ini masyarakatnya. Supaya apa? Membantu manajemen untuk mendapatkan informasi serta merespon apapun pendapat khalayak. Dan pendapat yang terakhir
menurut Public Relation World Conference, humas merupakan penggabungan ilmu pengetahuan, kesenian untuk memprediksi serta memperkirakan konsekuensi apa sih yang bisa didapat perusahaan atau organisasi, memberi saran terbaik bagi perusahaan, melaksanakan kegiatan sebagaimana sudah ditetapkan untuk melayani kepentingan publik serta organisasinya. Nah, itu tadi pendapat tentang penjelasan humas dari beberapa ahli. Mami di sini cuma ambil 10 ya, banyak lagi tentang para ahli yang lainnya. Yang kedua, apa sih korelasi humas dan manajemen itu? Menurut Kutlib, Center, dan Broom, humas itu salah satu fungsi manajemen ya yang harus berada dalam organisasi. Jadi sebuah organisasi itu wajib ada yang namanya humas, meskipun itu organisasi kecil. Nah, sebagai bagian dari manajemen, tugas dan fungsi kehumasan yaitu satu, mengevaluasi sikap dan opini publik. Yang kedua, mengidentifikasi serta menyesuaikan kebijakan-kebijakan organisasi dengan kepentingan publik. Lalu yang ketiga, merencanakan serta melaksanakan program-program ataupun kegiatan-kegiatan humas agar organisasi mencapai saling pengertian serta diterima keberadaan oleh publik. Nah, ini menurut pendapat Kutlib, Center, dan Broom ya, korelasi humas dan manajemen. Lalu kita lihat fungsi kehumasan dan organisasi saat ini. Kita tahu sekali bahwa fungsi kehumasan itu satu, dia pencari informasi, dan yang kedua, penyampai informasi. Contoh, misal ketika kita mempunyai satu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, otomatis bagian humasnya dia harus mencari informasi. Apa sih yang disukai publik saat ini? Trending apakah yang sedang berjalan saat ini, termasuk info dari kompetitor-kompetitor. Kemudian si bagian humas ini akan menyampaikan ke dalam manajemen, ini loh informasi-informasi baik dari publik maupun kompetitor. Supaya apa? Informasi yang disampaikan ke manajemen ini bisa tersampaikan kembali ke publik, bisa berupa misalnya layanan iklan ataupun produk terbaru mereka. Nah, inilah fungsi kehumasan dalam organisasi saat ini. Adapun fungsi besar humas adalah satu, bagaimana sih bisa membuat tren masa depan serta akibatnya apa nih bagi organisasi. Kita tahu sekarang adalah zamannya trending sosial media, ya kan? Tren ke depan apa nih supaya produk kita ini atau informasi kita ini bisa trending? Kalau tadi contoh tentang perusahaan food and beverage, ini kita contohkan lagi misalnya dalam program pemerintah. Sekarang misalnya pemerintah lagi menggalakkan pekan imunisasi. Nah, trennya seperti apa supaya bisa tersampaikan. Nah, tren ini pun juga nggak bisa serta-merta harus kita sampaikan sama persis. Karena kita harus mempelajari yang namanya demografi, kemudian mempelajari budaya daerah tersebut. Karena ada satu daerah yang mungkin mengatakan bahwa nggak perlu imunisasi kok. Ya kan, mereka masih berpikir menggunakan paradigma lama. Toh dulu kita nggak diimunisasi, nggak apa-apa. Nah, ini tugas humas untuk merangkum kemudian merumuskan kalimat apa yang tepat, iklan apa yang tepat, informasi apa yang tepat untuk disampaikan ke masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan riset pendapat serta harapan publik terhadap organisasi. Poin ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dan publik yang didasarkan kebenaran serta informasi yang utuh. Karena jangan sampai humas ini informasi dari luar tapi ditutupin, tidak disampaikan ke manajemen. Akhirnya manajemen itu melakukan kebijakan yang justru bertentangan dengan pendapat opini publik tadi.
Lalu fungsi humas yang keempat, mencegah konflik serta salah pengertian. Jadi kalau ada contoh misalnya ada yang nyerang satu departemen, ya kan, dalam pemerintahan. Itu tugas humasnya adalah membuat press release, membuat preskon, dan yang lainnya. Supaya apa? Menetralisir, tidak terjadi konflik dan salah pengertian. Nah, poin yang kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba maksimal jika ini humasnya di perusahaan. Poin yang keenam, memberikan saran atau masukan tentang tindakan. Apa yang perlu organisasi atau perusahaan lakukan ketika menghadapi atau situasi tertentu. Nah, ini kan berkaitan dengan poin yang keempat ya. Jadi kalau misalnya, katanya si A ini, Bapak A mengeluarkan kebijakan yang sangat bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat. Nah, kayak di Bogor kita terkenalnya adalah kota sejuta angkot. Nah, misalnya si Pak pemangku kebijakannya, si Pak Wali Kota mengatakan bahwa angkot tidak boleh jalan kalau tidak penuh penumpangnya. Angkot harus berhenti pada titik-titik. Nah, itu di Bogor tidak bisa serta-merta kita lakukan. Karena berhadapan dengan demografi, berhadapan dengan budaya, berhadapan dengan paradigma yang sudah melekat sekian lama. Ini tugas humas dari Kota Bogor untuk menjelaskan ke wali kotanya. Ini Mami sedikit memberi contoh bagian humas ya dalam sebuah perusahaan. Dalam perusahaan posisi tertinggi ada direktur utama, kemudian ada corporate secretary, di bawahnya ada departemen-departemen, ada departemen humas, departemen pemasaran, SDM, atau hukum baru, layer ke bawahnya ada bagian staff. Ya, jadi ini di sini posisi humas yang tertinggi adalah function staff. Karena berhubungan langsung dengan direktur utama dan berkoordinasi dengan corporate secretary. Lalu posisi yang kedua ada line staff, dan posisi yang ketiga ada asisten atau staff yang paling bawah. Nah, mari kita cek satu persatu apa sih function staff dalam humas atau posisi tertingginya. Dalam posisi ini, humas bertanggung jawab langsung pada struktur organisasi tertinggi atau di bawah direktur utama dengan nama corporate secretary atau corporate communication. Nah, biasanya dalam corporate sekretaris dirut itu di bawah PR corporate ya, di bawah humas corporate. Kemudian tugas dan kewajibannya bertanggung jawab langsung kepada dirut selaku pemimpin tertinggi dan berkoordinasi pelaksanaan operasional lapangan itu dengan jajaran departemen di bawahnya. Dengan direktur atau manajer yang di bawahnya. Tadi ada direktur keuangan, ada direktur operasional, dan yang lainnya. Lalu posisi yang kedua, line staff. Nah, di sini humas sebagai pelaksana operasional dalam bentuk jajaran di bawah dirut. Jadi biasanya hubungannya antara sekretaris direksi dan departemen-departemen. Bertanggung jawab kepada atasannya yaitu direksi atau general manager dan manajer humas. Dia fungsinya itu bertanggung jawab, kewenangannya sebagai pimpinan satu divisi. Jadi masing-masing menjalankan operasionalnya, kebijakan masing-masing. Nah, itu digariskan oleh pucuk pimpinan. Karena di line staff ini dia pelaksana. Kalau tadi yang di atas function, itu dia bisa pemutus dan langsung bertanggung jawab kepada dirut. Kalau line staff ini hanya sebagai pelaksana. Dan asisten staff ini di sini adalah posisi humas yang paling bawah. Jadi dia berkoordinasi dengan biro atau staf pelaksana di bawah naungan divisi pemasaran, HRD, hukum, dan protokoler. Tugas kewajibannya hanya bersifat teknis. Jadi contoh membuat news clipping, news release, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan protokoler. Jadi kalau mau bikin acara, yang merancang itu, yang membuat rancangannya asisten staff. Tapi yang menyetujui itu yang posisi paling tinggi. Jadi dia tugasnya hanya melaksanakan. Jadi ini ada tugas ini, kamu bikin, kamu susun. Tapi bukan sebagai
pemutus. Biasanya ini adalah the last people to know ya, posisi yang paling bawah tadi. Nah, apa sih peran humas dalam organisasi? Yang pertama communication technician, yang kedua expert prescriber, lalu communication facilitator, dan problem solving facilitator. Mari kita cek satu persatu ya. Apa sih yang dimaksud dengan communication technician? Banyak beberapa praktisi yang masuk dalam dunia PR atau kehumasan ini hanya sebagai teknisi. Nah, tahap ini seorang PR, seorang humas, dia wajib memiliki kemampuan jurnalistik. Jadi seorang humas dan seorang PR itu dia harus bisa menulis, dia harus bisa memiliki komunikasi yang sangat bagus. Kan karena dia harus nulis news release, jurnal, internal jurnal, dan yang lainnya. Nah, biasanya praktisi dalam peran ini dia nggak hadir dalam manajemen saat menemui kesulitan. Nah, peran mereka lebih ke penulisan style ya, implementasi program. Nah, ini communication technician ini tadi posisi yang paling bawah, yang terbawah tadi dari tiga line humas tadi. Lalu yang kedua, expert prescriber, praktisi humas, ini sebagai pendefinisi problem. Jadi kalau ada problem atau apapun, dia yang mendefinisi, kemudian dia mengembangkan, dan dia mengimplementasikan. Nah, manajer yang lain cuma tugas komunikasi ini ke, misalnya dari bagian operasional. Ada problem yang harus disampaikan ke khalayak publik. Dia akan menyerahkan ke bagian expert prescriber ini. Kadang si PR di bagian ini merasa bangga karena dia dikasih kepercayaan tertinggi ya. Tapi dia merasa kadang-kadang, aduh saya terisolir karena dia pasti akan sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan berbagai tugas dan yang lainnya. Nah, pihak manajemen juga perusahaan ini sangat bergantung pada expert prescriber ini. Namanya juga sudah expert ya, seorang PR yang expert, dia siap menghandling semuanya. Yang ketiga ada communication facilitator. Nah, biasanya dia sebagai pendengar setia atau broker informasi. PR di sini sebagai penghubung antara entrepreneur, mediator, dan organisasi juga publiknya. Mereka mengelola two-way communication dengan cara buka rintangan atau komunikasi yang terjadi. Apa sih tujuannya si communication facilitator ini? Nah, tujuan dia adalah menyediakan kebutuhan kedua belah pihak. Kebutuhan informasi antara publik dan perusahaan atau organisasinya sendiri. Nah, itu tugasnya si fasilitator. Yang keempat, problem solving facilitator. Nah, tugasnya si PR problem solving facilitator ini, mereka berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan sebuah masalah. Mereka ini bagian dari penyusunan strategi manajemen perusahaan. Jadi PR yang bagian ini dia bergabung sebagai konsultan dari awal sampai mengevaluasi program. Kalau tadi yang technician itu the last people now, kalau di sini si problem solving facilitator ini dia dari 0 sampai tahap evaluasi dia tergabung. Poin berikutnya tugas dan fungsi MPR dan CPR menurut Renaldi Kasali dalam manajemen public relation. MPR di sini manajer PR ya, atau humas, bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada 20 poin yang menurut Renaldi Kasali. Yang pertama, memposisikan perusahaan sebagai leader atau expertnya. Dua, membangun kepercayaan konsumen supaya konsumen itu trust dan confidence dengan perusahaan tersebut. Memperkenalkan produk baru, kalau dalam
sebuah perusahaan produk baru, tapi kalau dalam sebuah organisasi birokrasi, dia memperkenalkan kebijakan baru dan merumuskan kebijakan baru itu. Kemudian menghapus dan meluncurkan kembali produk-produk yang sudah kadaluarsa, sudah dewasa maksudnya ini ya. Poin yang kelima, mengkomunikasikan keuntungan produk lama. Kalau yang lama itu dipakai seperti apa sih kalau kita pakai sekarang. Nah, poin yang keenam, mempromosikan cara-cara pemakaian produk yang baru atau sudah dikenal. Nah, ini ada 20, nanti teman-teman bisa membaca karena menurut Rinaldi Kasali ya. Ada 20 poin. Nah, dari MPR kita ke CPR atau Corporate Public Relation. Kalau tadi manajer public relation tugasnya berkaitan dengan produk, lain lagi dengan corporate public relation atau corporate humas. Dia selalu berhubungan dengan pemerintahan. Tugasnya untuk lobby-lobby. Supaya apa? Mempercepat prosedur perizinan, memperoleh dukungan moral, izin-izin, dan yang lainnya. Yang kedua berhubungan dengan komunitas. Dia harus tahu apa sih masalah polusi, masalah keamanan, masalah fasilitas sosial, keterlibatan komunitas, menjadi warga negara yang baik. Nah, menjadi warga kota atau negara yang baik di sini, fungsi corporate itu biasanya dia mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan CSR ya. Karena perusahaan ini untuk membuang misalnya tambang ya yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, untuk kegiatan CSR-nya kita mengadakan santunan anak yatim dan orang tua. Nah, ini tugas dari corporate PR. Berhubungan dengan media, lalu hubungan dengan karyawan ini bagaimana? Ini tugasnya corporate public relation, moral kerjanya, citra karyawan, dan yang lainnya. Bagaimana hubungan perusahaan dengan pemegang saham? Nah, ini tugas corporate public relation atau corporate humas di sini jauh lebih complicated, kewenangannya jauh lebih tinggi karena dia tidak hanya dalam internal management, dia pun punya hubungan dengan pemegang saham. Itu dia harus menganalisa gimana sih hubungan antara para direksi, hubungan perusahaan dengan pemegang saham, hubungan dengan bank, hubungan dengan pemimpin-pemimpin opini, hubungan dengan akademisi. Dan tugasnya dia adalah mengatasi krisis salah satunya. Ketika perusahaan menurun, apa yang harus dilakukan dan krisis apa yang sedang meluas di luar. Ini tugas dari corporate public relation atau corporate humas. Kalau di istana bagian Setnek ya, sekretaris negara, sekretariat negara. Nah, ini untuk apa yang terjadi dalam kenegaraan, beliau lah yang merumuskan orang-orang dalam Setnek. Nah, teman-teman, kita tahu ini praktik kehumasan saat ini dan dulu. Dulu cuman pakai majalah, pakai produk iklan layanan pengaduan. Kalau sekarang ada tambahan lagi konten sosial media. Nah, ini kan penting sekali ketika humas tidak menetapkan beberapa taktik-taktik komunikasi seperti ini, tentunya akan ketinggalan zaman. Karena sekarang orang lebih memilih kemana-mana yang ada dalam genggamannya, bukan majalah, bukan buku, tapi dia lebih handphone yang dia pegang, sosmed yang dia scroll. Betul ya? Kalau di tempat Pak Nuga apa Pak Nuga? Salah satu contoh konten di media sosial Pak Nuga. Di tempat saya ini YouTube nih, YouTube, kemudian YouTube. Instagram, ada juga ini apa namanya Twitter sama TikTok. Oh, keren, keren. Jadi ya memang harus aktif ya. Di tempat teman-teman yang lain untuk konten media pakai apa? Yang lainnya enggak, Mi. Saya masih ngikut apa kata perusahaan. Oke, baiklah. Thank you sharingnya Pak Nuga. Ya, karena yang ngelola anak-anak muda jadinya ya Oh iya. milenials lah gitu, Mi.
Wajib itu dong, karena kan Ya, kita harus melibatkan generasi terkini ya. ya, Karena zaman terus berputar, jadi zaman tidak berhenti. ya, ya. Thank you sharingnya Pak Nuga. Ya. Nah, poin yang ke-8, apa sih sebenarnya ngapain sih kita harus belajar penetapan taktik komunikasi? Poin yang pertama, taktik komunikasi itu perencanaan dalam penyampaian pesan. Jadi kombinasi dari berbagai unsur, baik itu frekuensinya, formalitasnya, isi dan saluran komunikasi. Supaya pesan yang disampaikan itu mudah diterima, dipahami, serta dapat merubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Kayak tadi contoh sebelumnya dari bagian dinas meluncurkan program pekan imunisasi. Nah, ini tujuan taktiknya itu harus merumuskan frekuensinya seperti apa, penyampaian formalitasnya, isi saluran komunikasinya sebagaimana supaya apa? Dipahami dan masyarakat itu tahu ini loh, dulu memang tidak perlu menggunakan imunisasi karena polusi belum banyak. Bahan kimia tidak digunakan dalam proses penanaman misalnya ya kan. Tapi kalau sekarang kan segala sesuatunya banyak menggunakan bahan kimia ditambah polusi juga bertambah. That's why ibu-ibu ini loh pentingnya anak-anak dilakukan imunisasi, diberikan imunisasi karena ini. Nah, ketika bagian humasnya tidak bisa mengemas, maka masyarakat di daerah tersebut tetap bersikuku bahwa no need lah kita imunisasi, nggak perlu lah nenek moyang kita nggak pakai imunisasi. Nah, ini di sini pentingnya taktik komunikasi yang wajib dipelajari. Mami ambil ada 2 ya strategi komunikasinya menurut Effendi dan menurut Kulfi Saseana. Nah, menurut Effendi sendiri, strategi komunikasi itu perencanaan yang efektif dalam menyampaikan pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang disampaikan sehingga bisa merubah perilaku seseorang. Lain lagi menurut Kulfi Saesana, strategi komunikasi adalah penggunaan komunikasi, faset-faset komunikasi, di mana termasuk di dalamnya frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, saluran komunikasi, dan yang lainnya. Nah, strategi komunikasi ini merupakan paduan perencanaan komunikasi, komunikasi planning, dan communication management untuk mencapai tujuan. Nah, itu menurut si Kulfi Saesana. Maksud dan tujuan taktik komunikasi itu kita sudah jelas. Yang pertama, 1, membuat operasional secara taktis. Ketika bagian humas tidak, CPR atau humas tadi tidak menentukan taktik komunikasi, otomatis operasional tidak akan bisa berjalan secara taktis karena pasti akan melebar kemana-mana karena tidak tahu masalahnya apa. Lalu maksud dan tujuan yang kedua adalah pendekatan. Approach-nya itu bagaimana ke publik, approach-nya bagaimana ke perusahaan, ke organisasi. Opini tentang publik yang menyerang organisasi, bagaimana penyampaiannya supaya organisasi ini bisa netral menerima opini dari publik tersebut. Nah, ini tugas dari bagian humas untuk merancang taktik komunikasi. Nah, poin yang ketiga yaitu tergantung pada situasi dan kondisi. Kebijakan perusahaan tidak di daerah A atau kebijakan organisasi di daerah A tidak bisa berlaku di daerah B. Contoh, misalnya di daerah Jawa mungkin tidak akan bisa sama kita berlakukan di daerah Papua. Kenapa? Tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, tujuan taktik komunikasi sendiri yang pertama, konsekuensi-konsekuensi harus diperhitungkan. Jadi ketika kita memutuskan membuat taktik ini, maka harus diputuskan ini.
dihitungkan nih ketika saya memutuskan pakai taktik ini untuk menghadapi daerah ini, supaya apa, ibu-ibu itu sadar bahwa pentingnya imunisasi untuk anak-anaknya. Nah, ini harus diperhitungkan secara matang. Lalu yang kedua, merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, ketika yang ini berkaitan dengan masyarakat, ini berkaitan dengan perusahaan, supaya ini tercapai. Taktik komunikasi yang sudah disusun oleh bagian kehumasan atau public relation itu bisa selaras antara pendapat publik, opini publik, dengan kebijakan yang ada di organisasi atau perusahaan. Manfaatnya apa sih setelah kita belajar penetapan taktik komunikasi? Pak Aib, izin saya tidak bisa. Oke. Sudah saya mute. Oke. Yang pertama, humas itu sebuah proses manajemen. Jadi dia harus bisa mengidentifikasi tentang peluang jangka panjang, ancaman, mobilisasi aset, dan melaksanakan implementasi program yang sukses. Ketika PR sudah menetapkan taktik komunikasi, maka organisasi itu akan berjalan dengan sempurna. Nah, kehumasan dalam melakukan kegiatan atau program harus mengutamakan beberapa skala prioritas, alasan tentang kenapa sih dilakukan sebuah perencanaan program. Supaya apa? Satu, mencapai target-target operasi humas yang menjadi tolok ukur tercapainya atas hasil dan tujuan. Yang kedua, memperhitungkan time sheet, job number, dan biaya yang diperlukan. Yang ketiga, menyusun skala prioritas dan menentukan jenis program atau kegiatan. Yang keempat, menentukan kelayakan atau kesiapan pelaksanaan program sesuai dengan kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki. Baik itu dukungan peralatan fisik, dana anggaran yang tersedia. Nah, setelah memahami alasan tersebut, kita tahu pentingnya ini loh tugasnya humas, dia melakukan penetapan taktik komunikasi. Ketika bagian humas atau PR tidak melakukan penetapan taktik komunikasi, otomatis perusahaan tidak akan tahu, contoh untuk program ini berapa ya yang harus kita habiskan membuat iklan. Nah, itu tugas dari si bagian humas untuk melakukan, Pak, kalau kita bikin channel YouTube, habisnya itu sekian puluh juta karena kita harus buat ruangan ini misalnya. Tapi kalau dengan TikTok kita habisnya cuma sekian, Pak, karena tidak seluas dengan YouTube. Nah, itu tugas humas untuk menentukan taktik komunikasi skala prioritas. Yang tertinggi mana, ya kan? Yang urgent mana, yang utama mana, kemudian yang dari primer, sekunder, tersier, dan yang lainnya. Nah, ini tugas fungsi dari penentuan taktik komunikasi kehumasan. Teman-teman, manajemen strategi ada dua model sebagai acuan dalam menentukan strategi yang akan digunakan. Yang pertama, menggunakan strategic planning atau rencana strategi, dan yang kedua, tactical planning atau rencana taktis. Dalam strategi planning, orientasinya pada tujuan jangka panjang, sifatnya lebih umum, dan merupakan tujuan akhir yang akan dicapai organisasi. Kita berbicara strategi. Lalu poin yang kedua, tactical planning, rencana taktik, orientasi tujuan jangka pendek dan menengah. Biasanya punya sifat khusus, tujuan spesifik. Jadi kalau kita berbicara visinya apa, misinya apa, ini di sini ada di dalam dua rencana strategi, dua model acuan ini. Nah, fungsi pembelajaran penetapan taktik komunikasi kehumasan. Kenapa sih kita penting? Ya, Mami, saya bukan bagian humas.
Saya bukan PR, tapi jadilah PR dalam diri kita sendiri. Supaya apa? Diri kita ini organisasi loh, karena kita berada dalam lingkungan sosial. Baik itu keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan, dan lingkungan sosial kita. Yang pertama, redundancy atau repetition. Bagaimana kita mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan. Jadi kalau kita mau menyampaikan produk, ya ini terus digaungkan. Contoh ini bulan Agustus, dari mulai tanggal 1, semua tempat pasti mengibarkan bendera merah putih. Kenapa? Karena memperingati hari lahir kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini kan lewat sini ada lagi ya, daerah sini ada lagi. Secara tidak langsung ketika kita melihat ada bendera di mana-mana, otak kita ini akan berputar kembali karena terulang terus, repetition ya. Lalu yang kedua, canalizing. Bagaimana memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Nah, canalizing ini tadi yang sudah Mami contohkan, bagaimana imunisasi sih. Ya. Apa yang membuat daerah A ini tidak mau diimunisasi. Nah, ini penting sekali dan wajib mempelajari penetapan taktik komunikasi. Kalau tidak mempelajari, nggak akan tersampaikan. Daerah tersebut tetap kemarikeh dengan paradigmanya. Kemudian pemerintah juga programnya itu tidak akan terlaksana. Yang berikutnya informatif. Suatu bentuk pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Jadi informasi apapun tersampaikan. Kalau sekarang sudah jarang, kalau dulu masih sering ada informasi apa, iklan dari layanan kementerian apa, kayak KB, 2 anak cukup. Nah itu dimanapun kita bisa melihat. Fungsi pembelajaran yang keempat adalah persuasif. Bagaimana mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Nah, teknik koersif ini, monggo silakan Kak Maria. Nah, teknik koersif ini biasanya dipakai pemerintah ya. Jadi berupa peraturan harus, bahkan intimidasi. Jadi contoh di Taman Topi Bogor itu dibuat sebagai, sekarang dirubah sebagai alun-alun Kota Bogor. Wali Kota Bogor mengeluarkan peraturan, ya kan, mengeluarkan perintah bahwa tidak ada pedagang PKL yang berada di lingkungan daerah Taman Topi. Mereka semua harus pindah, diintimidasi, harus keluar, harus mau terima uang ganti rugi kalau yang mereka resmi. Kalau yang mereka tidak resmi ya diusir. Nah ini persuasif ya. Kita harus tahu mana sih yang harus kita pakai. Yang berikutnya edukatif. Salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari pernyataan yang digunakan. Bentuk pesan tentang fakta-fakta, pengalaman-pengalaman. Nah, tadi Mami contohkan gimana sih kita bisa mengedukasi dari canalizing ini ya, berhubungan dengan canalizing tadi ya. Bagaimana sih kita bisa mengedukasi bahwa masyarakat daerah pentingnya imunisasi itu seperti ini. Lalu yang terakhir, koersif, mempengaruhi dengan jalan membujuk. Nah, biasanya kalau sudah poin 1, 2, 3 ini susah dengan teknik koersif. Sayangkan dengan anak-anaknya, kepinginkan anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Syaratnya sukses itu kan harus sehat. Nah, biasanya dengan bahasa-bahasa yang lebih lembut antara koersif ini, maaf ini salah ketik ya, antara koersif dan persuasif ini bentangan ya. Kalau koersif itu lebih membujuk, kalau persuasif itu lebih cedar. Gitu. Oke. Yang ke-11, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran taktik komunikasi? Yang pertama, riset untuk menemukan fakta. Ya kan, sebelum menyusun taktik komunikasi. Riset dulu. Fakta-fakta apa yang berkembang yang ada di luar ataupun di dalam organisasi.
setelah melakukan riset, kemudian melakukan perencanaan dan program apa yang harus dilakukan. Program sudah ada, rencana sudah ada, lalu action dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi yang mudah dicontohkan adalah imunisasi tadi ya. Cari apa sih yang membuat masyarakat daerah A tidak mau diimunisasi? Apa sih yang membuat pemerintah secara internal ya mengeluarkan program bahwa imunisasi itu wajib mencapai angka tertinggi di setiap masing-masing daerah. Karena bangsa ini kepingin pucuk tertinggi pimpinan atau presiden atau menteri kesehatan kepingin generasinya sehat, generasinya hebat. Nah, di sini fakta dua ini, riset ini harus ditemukan. Oh, ini. Setelah menemukan apa alasan dari pemerintah itu kepingin generasi sehat dan cerdas, generasi hebat, sementara fakta yang ditemukan di daerah A, ya sudahlah, orang dulu nggak perlu kok. Nah, itu harus next berikutnya adalah membuat planning, rencana dan program apa sih supaya kedua ini bisa selaras. Jadi yang pemerintah tidak kekeh-marikeh dengan peraturannya, yang sini juga tidak kekeh-marikeh dengan paradigmanya. Nah, tugasnya CPR, tugasnya humas ini dia harus membuat taktik nih. Apa sih planning dan programnya? Setelah program planning, kemudian actionnya dikomunikasikan dengan baik. Endingnya adalah mengevaluasi dari taktik komunikasi tersebut. Daerah A berhasil dengan taktik ini, bisakah kita pakai dengan daerah B dan C yang permasalahannya hampir sama? Sekali lagi, kita menggunakan taktik komunikasi di satu daerah, di satu program, itu ketika permasalahannya minimal hampir sama. Baik dari segi statistik, baik dari segi demografi dan yang lainnya. Poin yang berikutnya, nah, teknik jitu dalam penetapan taktik komunikasi kehumasan. Bagaimana sih menetapkan taktik komunikasi kehumasan? Pentingnya kita mengetahui teknik jitu dalam penetapan komunikasi kehumasan. Kemudian poin kedua, menetapkan jejaring organisasi. Yang ketiga, menetapkan taktik media, menetapkan interaksi pemangku kepentingan, penetapan taktik komunikasi interpersonal, menetapkan media dan iklan promosi yang berbayar. Nah, ini yang harus kita tahu teknik jitunya. Let me see satu persatu, kita bedah satu persatu. Bagaimana sih menetapkan taktik pengendalian organisasi? Yang pertama, kita wajib tahu teknik komunikasi, sistem komunikasi di perusahaan tersebut seperti apa. Karena masing-masing perusahaan dan organisasi berbeda ya. Bagaimana hubungannya organisasi atau perusahaan tersebut dengan media. Yang ketiga, bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Dan yang terakhir, apa sih manajemen krisis yang terjadi saat ini dan menduduki peringkat tertinggi. Ini tugas pertama ya, dalam menetapkan taktik pengendalian organisasi. Lalu yang kedua, menetapkan taktik jejaring sosial. Jejaring sosial ini banyak, baik dari media sosial ataupun aksi nyata. Kita contohkan, misalnya ada satu perusahaan pembuat mobil. Nah, dia bekerja sama dengan pengembang teknologi baru supaya apa? Efisiensi produknya itu bisa terupgrade. Atau organisasi nirlaba, ya kan? Sekolah-sekolah kerjasama lembaga aman. Nah, kalau perusahaan dengan pemerintah biasanya CSR, ya kan? Biasanya apa sih yang bisa kita bantu nih perusahaan
dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk pertambangan ada undang-undangnya kalau tidak salah 30% itu harus melibatkan tenaga kerja, melibatkan penduduk sekitar. Nah, jejaring organisasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses sumber daya, memperluas jangkauan suatu organisasi. Tapi jika tidak tepat penetapan taktik jejaring organisasi ini, justru malah menimbulkan masalah yang besar. Ya, contoh di poin yang jejaring antar perusahaan dan pemerintah ini ya. Terkadang pemerintah daerah tidak kurang memahami. Tidak semua pemerintah daerah ya. Kurang memahami ini ada perusahaan. Perusahaan ini membutuhkan tenaga ahli yang tidak bisa serta-merta melibatkan orang sekitar. Jadi untuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut melibatkan penduduk sekitar yang mohon maaf mungkin dari soft skill maupun hard skill-nya SDM tersebut di bawah standarisasi, ya dia hanya bisa bekerja sebagai karyawan biasa. Dia tidak bisa menjadi staf yang lebih tinggi, menjadi leader baik itu supervisi ataupun yang lainnya, yang lebih ke atas ya. Nah ini kalau tidak tepat sasaran biasanya akan gontok-gontokan. Kok kamu cuma pakai orang saya hanya sebagai staf bawahan aja. Sementara pimpinan kamu tempatin dari orang-orang kamu yang kamu ambil dari pusat misalnya. Nah ini kalau tidak si humasnya tidak tepat menggunakan taktiknya, ya kan, akan terjadi kesulitan perizinan, ya kan, dipersulit perpanjangan dan yang lainnya itu. Nah ini penting sekali memahami dan menjelaskan fungsi dari humas di sini. Poin yang ketiga, menetapkan taktik media. Bisa menggunakan press release atau media kit ya. Nah, press release ini biasanya dengan press con. Kalau media kit itu bisa dengan menulis di majalah, bisa dengan bikin flyer dan yang lainnya. Nah, ini taktik media sangat penting. Oh, ini bisa kok kita atasi dengan cukup press con saja. Tapi oh nggak bisa loh, ini kita harus melakukan permintaan maaf di surat kabar skala nasional minimal 3 hari berturut-turut. Nah ini penetapan taktik media, fungsi humas harus tahu. Permasalahan ini cukup dengan preskon, tapi permasalahan yang ini harus dengan penyampaian permintaan maaf di surat kabar misalnya. Nah ini tugasnya si humas itu ya. Lalu yang keempat, menetapkan interaksi dengan pemangku kepentingan. Pemetaan pemangku kepentingan ini wajib harus tahu. Ya kan? Misalnya, oh untuk yang bagian perizinan ini cukup di dinas ini. Tidak perlu harus ke wali kotanya. Lalu memprioritaskan hubungan, dokumentasikan apa yang pelajari, pantau dan perbaiki, mitigasi proaktif. Jadi mitigasi proaktif itu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. 5 poin ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan pemangku kepentingan. Baik dalam internal organisasi atau perusahaan, ataupun eksternal organisasi atau perusahaan. Atau publik ya kalau outside. Itu kalau inside kan organisasi ataupun perusahaan. Yang keenam, menetapkan media iklan atau promosi. Nah, mana yang mau dipakai? Mana yang lebih efektif? Ya kan media audio kita bisa dengan radio. Ya kan, apakah ini cukup ya iklannya dengan radio aja? Ataukah oh tidak kok ini harus dengan audiovisual, dengan iklan di TV. Kalau cetak kita tahu, ya kan cetak bisa dengan flyer, bisa dengan pamflet, bisa dengan brosur, bisa dengan spanduk, baliho, dan yang lainnya. Nah, kalau elektronik ini berkaitan dengan media sosial biasanya. Kalau audiovisual skalanya lebih besar, tapi kalau elektronik ini berkaitan dengan media sosial. Teman-teman, ini loh beberapa media sosial yang sering digunakan di bagian kehumasan. Jadi jejaring sosial yang digunakan oleh bagian kehumasan.
Media sosial yang paling populer apa sih? Facebook, Instagram. Nah, Facebook, Instagram, kemudian ada apa lagi? TikTok. Yang lagi Kak Maria sekarang lagi menggunakan apa itu, Kak? Yang video itu? Snack video ya? Nah, ini harus tahu nih mana yang harus dipakai. Karena salah peluncurannya berbeda nih. Contoh, kita harus tahu di media sosial ini ketika kita membawa atas nama perusahaan beda dengan personal. Kalau personal suka-sukalah kapanpun mau saya upload. Nah, kalau di sini tidak. Oh, di daerah ini orang lebih suka pakai Facebook. Oh, di daerah ini orang lebih suka pakai Instagram. Orang yang daerah ini yang ketika pakai Facebook, mereka rata-rata buka Facebook itu di akhir pekan atau di sore hari. Yang Instagram beda lagi. Di daerah ini orang buka Instagram atau TikTok atau yang lainnya itu biasanya tengah malam ketika menjelang tidur. Killing time-nya dengan scrolling media sosial itu. Nah, itu harus tahu. Supaya apa? Produk yang kita luncurkan ke sana itu tepat sasaran. Informasi yang diluncurkan ke sana itu tepat sasaran. Kemudian ada jurnal online atau blogs. Ada jurnal online sederhana, microblogs. Biasanya Twitter ya, nggak usah panjang-panjang, kecil aja. Yang suka menggunakan Twitter itu ada Gubernur Jabar kita, Gubernur Jawa Tengah. Nah, beliau itu berdua aktif di Twitter dan beberapa kepala daerah yang lainnya. Yang keempat, media berbagi atau media sosial yang bisa membagikan dokumen, video, gambar, dan yang lainnya. 5, penanda sosial. Yang keenam, media sosial bersama atau Wikipedia. Nah, pemerintah biasanya menggunakan Wikipedia dengan satu klik aja informasinya keluar semua. Jadi kayak kamus ya, kayak ensiklopedia. Nah, ini beberapa media yang digunakan bagian kehumasan, bagian PR kalau di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah apa saja sih jenis-jenis taktik komunikasi kehumasan. Yang pertama, gunakan storytelling. Kenapa? Orang lebih penasaran, orang lebih meresap ketika sebuah iklan itu ada cerita yang berjalan. Dibandingkan hanya gambar saja. Tapi ada cerita, ada proses cerita yang berjalan. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Nah, di sini bekerja sama influencer tidak serta-merta humas bisa memutuskan, oh saya bisa pakai si A. Tidak bisa. Harus tahu apakah si influencer ini berkaitan dan tepat sasaran dengan produk yang akan kita luncurkan. Karena kalau si influencer ini tidak tepat sasaran, justru akan berbanding terbalik dengan produk yang akan diluncurkan atau informasi yang akan diiklankan. Lalu yang ketiga, gunakan email sebagai saluran utama. Jadi kalau ada apa-apa, informasi tinggal ke email. Dan yang terakhir, buat pemasaran lewat konten. Nah, ini lebih mudah, lebih tepat sasaran. Ya kan? Kenapa? Oke, konten. Bikin aja cuma 15 detik, 15 detik, 15 detik. Tapi dalam konten tersebut, jangan lupa, gunakan strategi storytelling. Kalau ada influencernya lebih bagus. Nah, inilah jenis-jenis taktik komunikasi kehumasan. Teman-teman, di dunia ini tidak ada yang instan. Bahkan mie instan pun tetap ada proses dalam penyajiannya. Semangat dan terus berlatih untuk hasil terbaik Anda. Semoga kita semua bisa mengambil kesimpulan, bisa menarik kesimpulan, bisa memutuskan taktik komunikasi apa yang akan kita pakai, baik itu dalam diri kita ke orang lain, ataukah diri kita dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Sekian materi dari Mami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau ada pertanyaan. Kalau mau sharing-sharing, monggo. Oh, ada Mbah Karyo, Pak Supardi dari Papua, ada Kak Ice dari Bali, ada Pak Brian Jakarta.
Monggo ada yang mau bertanya, mau sharing mungkin gimana sih taktik komunikasi yang ada di organisasinya? Ini menyimak jangan-jangan tidur semua ya. Rekamannya. Untuk organisasi yang kecil ini ya, Oke. kayak timku tuh baru ada sekitar 22 orang lah, tapi memang untuk PR-nya ini kayaknya penting banget. Saya nggak punya ya. Gimana Mi untuk kalau semua bisa menjadikan itu PR gitu. Jadi mau membentuk atau menunjuk seorang PR, Bah? Saya nggak punya Mi. Nah, apakah kita bisa tidak menunjuk, tapi artinya semua orang bisa menjadi PR yang baik gitu. Bisa, tapi ada baiknya memang Mbah menunjuk misalnya satu orang nih. Oke, kita semua jadi PR nih, jadi humas untuk organisasi kita. Tapi ada satu yang bertanggung jawab. Jadi dia yang mendokumentasikan gitu loh, Mbah. Baik itu rencananya, baik itu planningnya, supaya tercatat. Oke. Jadi misalnya 22 orang ini kita tunjuk sebagai penanggung jawabnya si Budi misalnya. Jadi semua nanti laporannya ke Budi nih. Nah, Budi pada saat rapat Budi akan menyampaikan, oh pendapatnya Pak Supardi begini, pendapat Pak Irwan begini, pendapat Pak Agus begini, gitu Mbak. Oke. Supaya kalau sudah tercatat dan terdokumentasikan, itu kan kita pada saat meeting ada pembahasannya lebih jelas, kemudian planningnya apa, strateginya apa, itu bisa kita susun lebih jelas kalau ada penanggung jawabnya, Mbak. Iya, tadi nampol banget loh cerita Mami ini. Mungkin memang kan dalam beberapa, terutama setelah COVID ini kan memang ada declining dalam kunjungan ini. Nah, memang perlu data ya, Mi, benar, perlu survei tadi ya, penyebabnya apa, apakah kalau yang saya ini memang banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja, sehingga dulu kan 60% itu kami melayani perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, kayaknya ada pemutusan itu. Terus keduanya memang mulai tidak kenal orang-orang baru gitu loh, kemungkinannya kayak gitu. Nah, surveinya kayak gitu, surveinya kalau menurut Mami itu apa survei online saja Mi kira-kira untuk mengetahui permasalahan declining keadaan ini? Survei online bisa dengan ngobrol, ya kan, ngobrol. Tapi kita sudah siapin pertanyaan-pertanyaan singkat. Jadi nggak panjang. Kalau orang biasa, apalagi yang contoh perusahaan ini yang melakukan PHK nih, kalau kita lakukan survei secara langsung kan pasti nggak mau. Iya dong. Gitu. Tapi kita bisa sambil ngobrol santai, kita coba deh taktik komunikasinya pelajarin dulu. Oh, ini orang suka nongkrong di warung kopi ini nih. Gitu. Nah, di warung kopi itu sambil ngopi ngobrol, Mbak. Jadi kayak contoh gitu, Pak, sekarang gimana perusahaannya, kebijakan apa gitu. Terus apa sih yang bikin ini, Pak? Apa karena masyarakat sekitar sini ini kurang bisa apa gitu. Ngobrol dipancing aja, Mbak. Nah, poin-poin itu bisa dimasukkan dalam strategi masuk ke dalam tempatnya, Mbak. Kalau yang keluar kita bisa pakai survei kuesioner. Oh, nje monggo Pak Aep, ada tetangga yang meninggal innalillahi. Nah, itu Mbak Karyo. Jadi kalau dengan perusahaan yang mohon maaf si troublemaker kan tidak mungkin kita suruh ngisi kuesioner, pasti nggak mau. Nah, strateginya adalah pendekatan. Strateginya adalah melakukan pendekatan dengan baik. Dengan pendekatan, dengan di bahasa halus, bahasa lembut. Apa ya yang gini kok saya kurang tahu ya. Kalau misalnya si perusahaan itu tahu Mbah, ya jangan Mbah yang tanya, orang lain yang orang luar. Gitu, Mbah. Nah, itu kan bagian dari taktik komunikasi. Oke. Jadi kalau orang misalnya nggak kenal sama Mas Irwan, ya kan, ya udah Mas Irwan yang suruh jadi intelnya lah, gitu. Suruh tanya-tanya ke orang perusahaan tersebut, gitu. Jadi nggak ketahuan, oh dia tuh ini, pura-puranya ya justru malah sebagai penyerang. Jadi kayak misal, itu kenapa ya sekarang kok ini orang-orang sini pada nggak bisa kerja ya?
Ya tuh makanya perusahaan ini akhirnya melakukan PHK, mereshuffle. Nah, itu kan info tuh, Mbah. Gitu, Mbah. Oke, Nah, jadi makasih Mami. sami-sami. Nanya Mi, Ya, monggo. kan barangkali begini Mi, di dalam suatu organisasi kan pasti ada ya PR-nya atau humas itu kan. Kalau Betul. punten nih, kalau di rumah sakit kami itu PR kepalanya itu adalah S1 hukum. Mhm. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah anak buahnya itu harus profesi benar-benar bidang dari PR atau misalkan bisa profesi lain tapi diangkat jadi di humas gitu, Mi. Terus yang keduanya, kalau indikator mutu keberhasilan PR itu apa ya, Mi? Gitu, Oke. Mi. Sekian, Mi, dari saya. Terima kasih. Oke, jadi poin pertama, ketika atasannya, leadernya itu S1 hukum, apakah bawahnya itu harus incas di bidang PR? Jadi kayak misalnya S1 ilmu komunikasi gitu ya. Ya, gitu. Nah, terus pertanyaannya kedua, indikator keberhasilan seorang PR apa? Ya. Oke, saya jawab yang pertama. Pertama, tergantung kebijakan perusahaan atau organisasi. Ada yang memang menerapkan syarat untuk di bagian humas atau PR adalah dia sarjana ilkom. Ya. Tapi ada perusahaan yang dia tidak melihat. Jadi ada perusahaan yang selalu bertanya, what's your graduate? It's where your graduate. Tapi ada perusahaan yang lebih mementingkan, can you explain your experience? Jadi lebih mementingkan isi otaknya dibandingkan selembar kertas. Baik itu dalam perusahaan ataupun dalam organisasi. Tergantung. Nah, ini pengalaman pribadi karena Mami saat itu masih cuma lulusan SMA, dipercaya sama salah satu perusahaan justru malah menjadi senior public relation. Kenapa? Karena kita mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, secara lugas, tegas, dan informatif. Nah, itu kembali ke kebijakan. Jadi kita melihatnya belum tentu yang sarjana ilkom bisa menjadi PR yang baik. Nah, atau belum tentu lulusan SMA bisa menjadi seorang PR yang baik. Nah, itu kembali ke kebijakan. Kalau Mami sih lebih melihat, saya alhamdulillah beberapa kali juga tidak dilihat dari sarjana. Saya lulusan SMA, saya menjadi sekretaris legal consultant di Jenewa. Itu pun bukan dilihat dari selembar kertas, tapi mereka lebih melihat pengalaman. Nah, itu tergantung pemangku kebijakan tertinggi. Kalau dia hanya mengandalkan kewajiban lulus apa, ya kamu cuma dapatnya selembar kertas. Kamu nggak akan dapat penambahan. Kamu memilih praktisi atau akademisi, misalnya. Nah, kalau seorang praktisi sudah in charge, akademisi itu bisa dikejar. Contoh sekarang Mami kuliah di psikolog. Mungkin sudah sekian puluh tahun Mami berkecimpung dalam dunia praktisi psikologi. Ketika ada waktu luang, perlu dong identiti dari kenegaraan bahwa saya seorang sarjana psikolog. Kan bisa dipelajari. Tapi pengalaman tidak bisa dipelajari. Karena pengalaman itu butuh waktu dan proses. Nah, perusahaan mau ngambil yang mana nih? Apakah kamu ngambil seorang PR dengan gelar berentet? Ataukah kamu ngambil seorang PR dengan ininya yang smart? Kalau kamu pengen dia punya gelar sesuai dengan standar biar ngikutin trending yang sekarang di negara kita, misalnya wajib ini wajib itu, ya kamu sekolahkan. Tapi pengalaman nggak bisa disekolahkan. Nah, itu kebijakan yang pertama, depend on organisasi ataupun company-nya ya. Lalu poin yang kedua, indikator suksesnya seorang PR atau bagian humas. Yang pertama adalah dia sukses menjadi jembatan terbaik antara organisasi, perusahaan, dan publik. Jadi ada masalah apapun, contoh seorang PR secara internal tadi, manajer PR tadi ya Mas ya, Mas Irwan sekarang bekerja nih, otomatis ada bagian humas. Ada keluhan di bawah.
Ya kan, dari keluhan timnya Mas Irwan ke perusahaan. Kemudian PR-nya menyampaikan. Perusahaan punya misalnya perusahaan menginginkan timnya Mas Irwan ini harus menyelesaikan target 1 bulan 30 titik misalnya. Mas Irwan mengatakan tim saya hanya mampu di angka 20. Otomatis ada kekosongan di angka 10. Nah, 10 ini tugasnya PR untuk menyusun strategi komunikasi seperti apa sih supaya target perusahaan juga tercapai, yang di sini juga keluhannya tersampaikan. Nah, si PR misalnya ngasih solusi. Oke, kalau misal target kamu cuma bisa dengan orang 10 hanya bisa 20 nih. Sementara perusahaan mentargetnya 30 1 bulan. Bisa nggak kalau misalnya kamu ditambahin staff kamu lagi 5 orang supaya bisa mencapai ke 30? Nah, Mas Irwan bilang bisa, tapi saya butuh dana sekian. Nah, si PR akan menyampaikan ke pucuk pimpinan, Pak, target Bapak 30 akan tercapai, tapi dengan catatan Bapak harus mengeluarkan budget lagi, karena ini untuk penambahan tim. Nah, itu tugasnya PR. Ketika Mas Irwan menyelesaikan tugas perusahaan dengan baik dan sempurna, kemudian ketika perusahaan bisa menerima kesulitan dan mengatasi kesulitannya Mas Irwan. Nah, jembatan ini adalah PR. Jadi PR bukan hanya, ya perusahaan tahunya begini, itu bukan. Jadi suksesnya sebuah PR adalah menjadi jembatan hubungan yang terbaik antara, kalau posisi tadi karyawan dengan perusahaan. Gitu, Mas Irwan. Oke, Mi. Terima kasih, Mi. Sami-sami. Monggo yang lainnya, ada yang mau sharing atau mau tanya-tanya kita? Nggak tidur kan dia, takutnya yang lainnya tidur. Oke, baiklah Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih atas sharing waktunya. Ya kan, pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa, karena di daerah Bandung dengan daerah Timika pasti berbeda, karena beda budaya, beda demografinya. Jin, kita foto bersama dulu yuk. Siap, J? Yuk foto bersama dulu yuk. Oke, terima kasih. Sebentar. Bu Maria pangling ya, saya ya. Oke, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya dan siap membuka pertanyaan. Kita sharing-sharing boleh nanti untuk materi dan modulnya nanti Mami sharing. Oh, Kak Mario, Kak Vironya telat, jadi kita berfoto ulang lagi. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan.